Mari serentak bergerak. Berbagi praktik baik untuk materi budaya positif yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil Komite, dan juga Bapak Ibu Wakil Dewan Guru. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat serta hidayahnya kita semua dapat berkumpul di ruang sidang ini dalam rangka diskusi. Jadi di sini ada dua agenda ya Bapak Ibu diskusinya. Yang pertama adalah diskusi tentang ruang kolaborasi, di mana kita akan membuat suatu keyakinan sekolah dan juga demonstrasi kontekstual, di mana kita akan merumuskan tentang hukuman dan konsekuensi. Jadi di sini kita akan dua agenda Bapak Ibu, di mana pematerinya adalah Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Nyoman PRPD. Baik, untuk agenda yang pertama ruang kolaborasinya, diminta untuk Bapak Nyoman untuk memimpin diskusi ini. Dari judulnya itu apa maknanya, apa itu kira-kira kalau disiplin positif. Nah ini ya, disiplin positif berada kontrol diri. Artinya gini loh Bapak Ibu, itu apa yang saya sampaikan tadi. Masuk jam 7.07.15 ya, 7.15. Artinya itu Bapak Ibu, ketika anak kita ini ada keterlambatan segala macam, ya kita tidak seperti saya share di grup itu ya, kita tidak serta-merta misal dengan kakunya dengan keputusan aturan kita itu setidaknya kita tanyakan dulu ya, karena kayak kemarin tuh serang tanyakan anak wali murid saya di grupnya, anak siapa nih yang tadi yang di WA sama wali murid, ternyata anaknya Wariska kan. Orang tua ini kan sudah menyampaikan ya bahwa anaknya ini di perjalanan ternyata banyak kan terus cahan itu. Nah di situ kita harus memberikan toleransi kepada anak-anak kita untuk tetap belajar menjadi banyak biasa. Kecuali ya dengan sengajanya terlambat ya, apa boleh buat ya. Jadi tidak akan kita izinkan. Nah ini Bapak Ibu ya, ini makna dari disiplin. Ini kemarin ini materinya sudah sampaikan oleh Ibu fasilitator saya sebelum ini ya. Inilah yang ada di layar ini Bapak Ibu. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid ini menurut 106 aku. Nah, ini yang Ibu. Jadi disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Bapak Ibu. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang meletakkan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi seperti mengatakan ya Bapak Ibu, apalagi ini berkaitan dengan merdeka belajar, cuma dikaitkan dengan sana. Ya. Nah, apa makna nilai-nilai kebajikan universal? Misalnya di sini nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya. Ini nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Ini dari latar belakang keluarga, ya, kehidupannya, ekonominya, ini juga pengaruhnya. Ya, sementara sekarang guru tidak mau
anak dikasih apa ya, pelajaran aturan, nggak ditaati, gurunya keras, jadi dipermasalahkan. Ini aja kayak di anak buah yang di grup Pak Agus, yang gantinya ibu ini Pak Agus ya, berikan Pak Agus TP. Bukan anak Pak Agus ini. Ya, Pak Agus. Nah, itu masalah anak ini Pak Ferry yang dipulang-pulang kami mengulangi kesalahan. Merasa rendah diri. Lemah tidak mandiri bergantung benar loh. Ya, Lemah, Itu tidak selalu mandiri. mencari Terus dari pohon Lemah. absen tadi nakal itu. Pemantau, menghitung dan mengukur. Tentang hitungannya. Komisari. Berapa kali melakukannya kesalahannya? Lompat pagar 3 kali. Kita sudah melakukan semuanya, Pak. Menguatkan pribadi. Buat apa? Nah, ini ya. Iya, itu Iya. Lanjut. Segitiga restitusi. Ya. Kita tanyakan dulu. Ya. Ya, coba Pak Bambang. Yuk. Segitiga restitusi. Ayo Pak, ingat-ingat. Ingat lagi. Ya, ada 3 langkah Pak untuk melakukan pembinaan terhadap anak yang bermasalah. Jadi yang pertama kita lakukan adalah validasi kebutuhannya ya. Jadi itu ada kita bisa nanya, kamu pasti punya anak, misalkan dia lompat pagar, pasti ada alasan dia kamu melakukan lompat pagar kemarin. Kita kan berikan penjelasan, siapa tahu mungkin ada nilai positif yang bisa ambil juga. Jadi yang kedua stabil menanyakan keyakinannya. Jadi kan keyakinan tadi basicnya kan nilai kebajikan yang tadi depan tadi sampaikan oleh Pak Nyoman tadi. Apa yang mau kita masukkan situ? Kalau lompat pagar kan nilai keyakinannya kan itu salah kan? Ada pintu kok dia lewat yang bukan pintu. Nah jadi kita tanyakan lagi, ada enggak karena kita kan kalau masuk sekolah harus lewat depan. Jadi kita tanya lagi anaknya. Baru yang terakhir adalah kita stabilkan identitasnya. Kita tidak membuli anak tersebut, tapi ya kita angkat lagi setelah kita tanya tadi, kamu bukan hanya kamu, tetapi banyak, sebaiknya kita kasih kesimpulannya. Kita angkat kembali biar dia tidak merasa dibully oleh gurunya sendiri. Cocok. Cep. Ya Pak Ferry. Oke, ini ada kasus anak saya itu pada lompat pagar itu hampir 12 orang nih ya. Ya. Ini jujur saja gitu kan. Jadi setelah saya kumpulkan, saya tanya kenapa? Oh karena alasannya banyak ini nih. Ya udah orang tuanya datang ada sekitar 10 orang di BK waktu itu. Habis itu saya sampaikan, saya tidak menghakimi anak ini enggak, saya tidak menyalahkan kamu enggak. Nanti kita konfirmasi sama orang tua. Jadi saya itu menstabilkan dia bahwa kenapa dia lompat pagar, ada kebanyakan alasannya itu lapar. Uang saku 10.000 Pak. Kalau makan di dalam mahal, jadi saya harus lompat pagar 2 kali makan bisa. Masalahnya kan perut. Ya putusannya oke. Bapak kalau lapar juga kayak gitu kan gitu. Habis itu saya kumpulkan orang tuanya datang, saya tanya. Anaknya menyampaikan bahwa lompat karena di dalam mahal, di luar lebih murah, uang satunya 10.000. Saya tanya ke orang tua gimana? Ya saya sambutnya 10.000 Pak. Saya tanya kembali lagi, masak nggak Bu pagi? Nggak masak, tuh. Nggak pas berarti kalau mau uang 10.000, ya harus masak supaya pagi bisa sarapan. Anaknya senang, wah saya dibelain kan gitu. Padahal dia salah kan gitu tadi. Ternyata habis itu orang tuanya agak menggerutu, woi kalau orang tuanya
tuanya nggak masak, saya suruh ngasih uang saku 20.000 dong. Jangan 10.000, nggak cukup bakal dimakan, gitu kan. Nah orang tua ini nggak terima ini, nggak terima, nggak bisa lah, kamu harus 10.000. Ya udah, besok saya masakin, besok buntutin. Abis itu Pak, mohon maaf dari 10 ini yang lompat pagar kayaknya nggak ada, bontot semua Pak. Bontot Pak, kadang-kadang bapak saya bontotin ini. Jadi saya tetap jajan di dalam Pak karena 10.000. Pagi saya udah minimal sarapan, kalau enggak bontotin sama mak saya. Jadi mereka dengan sendirinya masalah itu selesai di akarnya. Jadi namanya males. nah, yang tadinya makna males ini ternyata kayak gini masalahnya. Jadi maknya ini mau nggak mau dia masak pagi. Ya terserah urusan ibu mau bangunnya berapa. Yang penting kalau nggak mau masak kasih 20.000. Kalau masak kasih 10.000 selesai. Nah mereka diskusi lah anak sama emak ini kan. Ternyata selesai juga. Itu kejadian waktu habis dapat ini coba saya aplikasi gitu. Karena cukup banyak itu ada 12 orang waktu itu. Jadi itu sebagai pengalaman sedikit saja, mungkin sebagai gambaran bahwa menyelesaikan sesuatu itu kita lihat dari masalahnya apa, kita tidak menghakimi, tapi kita cari solusinya seperti apa supaya anak ini merasa oh berarti saya wajar, yo kalau perut wajar karena dia lapar kan, butuh makan 2 kali. Kita aja kalau makanan sehari sekali kayaknya nggak mempan sampai jam 4 kan, berarti bingung kan? Karena 5.000 nggak dapat sekali makan. Makanya saya aplikasi seperti itu Pak. Ya, terima kasih Pak Kamon, Pak Baik. Pengalamannya. Benar itu pengalaman saya juga, cuma saya nggak terjadi Pak. Jadi ketika anak saya nggak saksi bontot, memang ada tambah 10.000. Ya tambah 10.000. Konsekuensi itu makanya ada tadi konsekuensi kan, ada kemana ada konsekuensi. Kalau nggak mau dihukum ya konsekuensinya ibu bayar dong, tambah uang sakunya. Kalau nggak masak, kalau masak udah tetap aja selesai. Pencurian lingkungan, memastikan personal komputer, PC, dan monitor menunjukkan tanggung jawab, penggunaan fasilitas, mengajarkan penting dan hemat energi, kepedulian terhadap lingkungan. Juga di sini adalah perawatan, karena lebihnya dari itu adalah untuk menjaga umur pakai. Yang kelima, gunakan masker selama kegiatan praktek memasak. Untuk nilai-nilai kebajikannya adalah kesehatan, keselamatan, dan kepedulian. Untuk formulasi sesuai dengan budaya positifnya adalah menggunakan masker selama kegiatan praktek memasak, menunjukkan kepedulian terhadap kesehatan, keselamatan diri sendiri, serta orang lain, menciptakan lingkungan praktek yang bersih dan aman. Yang terakhir adalah jangan untuk peraturannya adalah jangan memindahkan alat-alat praktek, peminjaman bukan ke tempat yang bukan tempatnya. Lalu nilai kebajikan yang dituju adalah sama seperti adalah tanggung jawab, kerapihan, dan kepatuhan. Budaya positifnya adalah tidak memindahkan alat-alat praktek pemijaan ke tempat yang bukan tempat, menunjukkan tanggung jawab dalam menjaga kerapihan dan kepatuhan terhadap aturan. Ini juga membantu memastikan alat terorganisir dan siap digunakan di lain waktu. Itu saja yang kelompok kami buat, anggota kelompok kami. Saya sendiri itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok B sedikit akan mempresentasikan dari hasil kesepakatan. Sebutkan nama kelompok. Oh, nama Acara demi acara ya, kalau sudah kita lalui diskusi bersama pun sudah menghasilkan suatu kesepakatan sekolah. Nah untuk itu sebelum acara ini diakhiri, ada baiknya kita melakukan refleksi atau umpan balik. Nah di sini siapa yang akan bersedia memberikan refleksi atau umpan balik dari hasil pelaksanaan kegiatan ini? Di sini kan ada 2 kegiatan, ada yang tadi
dan langkah kedepannya seperti apa. Baik, untuk sesi yang pertama yaitu ruang kolaborasi tentang hukuman dan konsekuensi. Silahkan siapa yang akan memberikan refleksi, yang bersedia memberikan refleksi. Saya, Bu. Ya, siap Pak Khalid. Terima kasih. Silahkan Pak Khalid. Baik, terima kasih. Saya memberikan refleksi yang pertama ya tentang hukuman dan konsekuensi. Jadi peristiwa hari ini yang saya dapatkan adalah bagaimana tentang ini disiplin positif di SMK 2 kali Anda supaya tercipta. Nah, untuk menciptakan itu dibutuhkan antara hukuman atau konsekuensi. Jadi kita harus mensosialisasikan kepada seluruh warga sekolah mengenai hukuman dan konsekuensi. Jadi bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman kan ibaratnya dari atas ke bawah, tapi kalau konsekuensi itu hasil musyawarah yang intinya dari dalam diri sendiri harus melaksanakan. Terus perasaan untuk pembelajaran hari ini tentang ruang kolaborasi. Siapa yang pakai muda? SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Negeri 2 Kalianda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa nanti di berbagi praktik baik berikutnya yang akan materinya sekali lagi Bapak Mekanisar ya. Baik, kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Indonesia, mari serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar. Tuntun murid kita dengan tulus dan doa agar mereka hebat.